Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Mahasiswa sekalian, alhamdulillah kita bisa melakukan perkuliahan perdana perdana di bulan Ramadan ini. Ada paham enggak kapan ini untuk libur Ramadan? Saya kok enggak tahu. Saya belum dapat info. Ada yang mungkin dengar dari BM atau dari yang lain? Belum dengar ya? Belum ada ya? 10 hari sebelum hari raya mungkin. 10 sebelum hari raya. Hari raya kan sekitar tanggal 2 ya. 2 atau 3 gitu ya. Berarti kalau 10 hari kita berarti tanggal 21, 22 gitu mungkin ya. Insya Allah ya. 21, 22. Iya, saya sih biasanya tidak kemana-mana ya. Karena memang masih tetap tinggal di tempat asal kelahiran, jadi tidak mengalami pergeseran yang tidak mudik. Nah, mungkin antum yang ada enggak ini yang luar pulau banyak ya ini antum ya, yang sekarang disahkan ini banyak nih antum ya, yang disahkan banyak. Ini kan antum ada yang banyak semester 4 kan ini sekarang. Ya semester 4 kan lumayan ini banyak ini. Nah, Ustaz. Nah, nanti kalau hari raya pulang apa enggak? Pulang apa enggak? Kalau libur, enggak pulang ya, terlalu mepet ya waktunya. Kemungkinan enggak. Iya, biayanya juga gede, juga besar biayanya kalau pulang. Terus ini harus apa itu syaratnya vaksin. Alhamdulillah ya, sebagian dari teman-teman kemarin sudah vaksin hari apa ya? Hari Kamis minggu lalu kalau nggak salah ya ada vaksin. Ya, tapi ya apa? Semoga diberi kesehatan semua ya teman-temannya, baik dosen maupun mahasiswanya, supaya bisa untuk urusan studinya biar lancar ya, biar lancar dan nanti bisa segera kembali ke tempat asal masing-masing dan bisa mengabdi ya, bisa bermanfaat untuk lingkungan. Kita kemarin lanjutkan ya kuliah. Kita kemarin sudah yang golongan pertama yaitu komparasi berhubungan. Nah, sekarang kita akan melakukan perkuliahan untuk yang komparasi tidak berhubungan. Ada yang mungkin masih ingat teman-teman ya mahasiswa. Apa yang dimaksud dengan komparasi berhubungan? Kemarin kita sudah kuliah. Ayo, ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan komparasi berhubungan? Silakan, yang masih ingat. Gimana? Masa tidak ada yang mengingat di antara sekian? Antum banyak loh datang berapa nih? Sudah hampir 20 ini yang datang ini. Ayo, saya tanya ini. Apa yang dimaksud dengan ada dua jenis komparasi ya, berhubungan dan tidak berhubungan. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang yang berhubungan. Nah, sekarang ini akan saya jelaskan yang tidak berhubungan. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, apakah yang dimaksud dengan komparasi berhubungan? Tidak paham, tidak ngerti. Kayaknya kemarin sudah saya jelaskan loh itu. Halo. Coba silakan dijawab, tidak ada yang salah ya. Orang belajar itu tidak ada yang salah. Kalau salah ya biasa. Ya kalau benar hebat. Kalau benar hebat. Ayo silakan. Siapa yang mau jawab?
Halo? Tidak ada? Oke, oke, oke. Ya udah ya. Silakan nanti dilihat lagi mungkin yang dapat paket untuk YouTube biar gampang lihat ya. Paket mungkin gampang gratis bisa lihat YouTube, itu YouTube-nya ada. Dan mungkin juga kemarin membagikannya juga mungkin tidak segera ya. Saya juga harus membagikan itu di situ disebutkan komparasi berhubungan itu adalah ketika data yang pertama dengan data yang kedua itu sama. Subjek penelitiannya sama. Jadi misalkan kita sedang meneliti tentang perbandingan nilai statistik, nah, itu misalkan ya, kuliah statistik ya, antara mahasiswa yang berlatar belakang pondok pesantren dan mahasiswa yang latar belakang dari SMA. Nah, ya. Ini berarti sebutnya beda ya. Ah, ini bukan berhubungan. Kalau berhubungan begini, efektivitas. Nah, judulnya biasanya disebutkan judulnya efektivitas karena kita biasanya menguji. Ya, efektivitas, misalkan kitab Maharotil Qiraah, ya, keterampilan membaca ya. Antum buat sendiri kitab ya, antum buat sendiri kitab, antum misalkan disebutkan ya, misalkan judul kitabnya misalkan apa? Sumul mungkin ya, Sumuli misalkan ya, Sumuli misalkan. Antum buat kitab, diberi nama, kemudian kitab tersebut berkaitan dengan maharo qiraah. Nah, antum ingin menguji apakah kitab tersebut bagus ya dibandingkan dengan kitab yang sebelumnya yang sudah ada, yang sudah beredar di sekolah-sekolah ya, di madrasah. Nah, antum uji coba diuji apanya? Kitabnya. Nah, antum datang ke salah sebuah sekolah madrasah, kemudian antum sampaikan bahwa kita akan mengadakan pembelajaran mahal qiraah, kitabnya Sumuli. Nah, sebelumnya kita tes dulu anak-anak kita ya, siswa kita tes dulu. Nah, tes dulu, ada kuesionernya, ada mungkin pertanyaannya disampaikan. Ya, setelah terkumpul, itu dikatakan sebagai variabel pertama, ya, V1, variabel pertama. Nah, dapat nilai mereka, ya nilai mereka nilai tentang apa? Tentang kemampuan membacanya, ya dari awal sebelum diberikan perlakuan, ya diberikan perlakuan kitab antum, ya, kitab yang antum yang tadi sudah terkumpul datanya sebagai tes awal. Nah, kemudian baru antum mengadakan pembelajaran. Ya, pembelajaran yang di situ tujuannya adalah harapan antum dengan kitab yang baru itu anak-anak muda untuk meningkatkan kemampuan membaca kitabnya, ya, mendapatkan kemudahan lebih mudah dibandingkan dengan kitab sebelumnya. Diberikan pembelajaran, kemudian selesai ya dalam satu periode. Mungkin satu periode itu mungkin satu minggu atau satu bulan ya, saya tidak tahu, terserah nanti gimana teknisnya. Setelah selesai pembelajaran, nah kita tes lagi anak tersebut. Dites lagi dengan uji yang sama, dengan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan yang sama dari awal ya, sebelumnya dulu. Nah, di awalnya dulu. Ya, jadi diuji kembali. Ya, kemudian setelah itu jawabannya kita kumpulkan. Nah, yang jawabannya kedua ini dikatakan sebagai variabel kedua. Yaitu setelah anak-anak mendapatkan pembelajaran maharoh qiraah. Ya, harapannya adalah nanti maharoh qiraah ini yang nilai yang kedua meningkat harapannya, ya, sebagai indikasi bahwa kemampuan mereka, keterampilan membaca mereka meningkat dengan adanya kitab yang baru yang antum buat tadi. Nah, gitu kan? Nah, yang seperti ini maka V1
datanya adalah, subjeknya adalah siswa tersebut ya, siswa yang sama dengan data pada V2 ya. Di sini berarti subjeknya yang kita teliti siswanya sama. Ya, orangnya sama. Yang seperti ini namanya variabel, yang seperti ini namanya variabel berhubungan atau komparasi berhubungan. Ya, komparasi berhubungan. Karena variabelnya sama antara sebelum dan sesudah sama. Kalau yang kemarin ya, yaitu untuk jenis komparasi berhubungan. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari komparasi tidak berhubungan. Tidak berhubungan itu gimana? Ya tadi contoh tadi yang awal tadi saya ambil lagi. Ya, kita sedang membandingkan beberapa mahasiswa perkuliahan statistik. Ya, kita cari dari mereka mana-mana yang berlatar belakang dari pondok pesantren dan mana-mana yang dari mahasiswa itu yang berlatar belakang dari sekolah umum. Nah, kita kumpulkan ya. Nah, bisa jadi jumlahnya beda. Yang dari pondok pesantren mungkin sekitar 20, yang sekolah umum misalkan sekitar 15. Ya. Ya, untuk penelitian ini maka dikatakan dari pondok pesantren itu adalah variabel pertama, dari sekolah umum adalah variabel kedua. Jumlah siswanya boleh beda. Dan siswanya pun juga beda, ya. Karena variabel pertama isinya adalah mahasiswa yang latar belakangnya dari pondok. Yang variabel kedua adalah berasal dari sekolah umum. Nah, orangnya beda, jumlahnya beda. Nah, kita sedang membandingkan apanya ya. Kita mungkin di situ mengambil contoh sedang membandingkan nilai hasil kuliah statistiknya. Nah, kita gitu ya. Nah, ini kita bandingkan keduanya itu disebut sebagai penelitian komparasi tidak berhubungan. Gitu ya. Jadi dikatakan tidak berhubungan ketika subjeknya beda, jumlahnya juga beda ya, jadi ya. Gitu ya. Kemudian nanti di sini hati-hati ya di komparasi berhubungan di degrees of freedom-nya ya, di degrees of freedom-nya di F-nya adalah N-1 kalau di komparasi berhubungan. Kalau di komparasi tidak berhubungan, degrees of freedom-nya di F-nya adalah N1 ditambah N2 dikurangi 2. N1 itu apa? N1 jumlah subjek, jumlah yang diteliti, ya number of cases ya jumlah itu dari variabel 1. N2 adalah jumlah yang diteliti atau responden dari variabel 2, F2. Nah, itu kita jumlahkan ya gitu ya. Jadi degrees of freedom-nya beda. Jadi harus hati-hati nanti ya. Kita harus hati-hati. Oke, kita sekarang mau coba share screen ya. Share screen untuk nanti kita bisa lihat penerapan hitungnya. Sudah muncul di layar HP atau laptop antum? Sudah. Sudah ya. Udah, Ustaz. Oke. Sebentar saya lihat ada yang mau masuk mungkin. Oke. Ini kemarin kita bahas ini ya. Ini saya lupa ini. Saya harus tuliskan di sini. Degrees of freedom-nya adalah N-1. Saya belum tuliskan di sini ya. Mana? Oh, ada di sini, ada di sini. Ada ini. Ya. Enggak mau. Ada di sini. Saya coba tak kepikan sebentar ya. Nah, ini ya. Degrees of freedom-nya adalah N-1. Jadi harus bedakan dengan nanti yang di komparasi yang tidak berhubungan. Yang berhubungan ini kemarin ya. Nah, sekarang mau Ana coba untuk yang komparasi tidak berhubungan. Nih ya, ini rumusnya ini. Rumusnya ini coba saya tepikan aja ya. Biar tempatnya tidak makan tempat. Nah, ini mirip dengan rumus pada komparasi berhubungan. Nah, di sini cuma di sini
kemarin itu di yang berhubungan itu di atas hanya satu ya, MD, min dari deviasi. Apa min deviasi? Rata-rata dari selisih. Ini kan kita selisihkan kemarin. Nah, ini kita selisihkan ya. Nah, ini selisihnya. Kemudian selisihnya dapat, kemudian kita rata-rata ya. Ini namanya means of deviation, ini MD ya. Kemudian SE standar error didapat dari standar deviasi. Kemarin ini ya. Dari standar deviasi kita dapatkan standar error. Rumusnya beda dikit ya. Antum lihat di sini, ini untuk yang berhubungan, ini yang tidak berhubungan. Loh, sedikit bedanya. Sedikit bedanya. Jadi kalau misalkan saya bandingkan cuman tambahan di sini ada M-nya ada 2, SE-nya ada 2 ini ya. Nah, M-nya yang ini tadi di awal yang untuk berhubungan selisih, yang untuk yang tidak berhubungan bukan selisih. M ini adalah means dari variabel pertama, M1. M2 adalah means dari variabel yang kedua. SE-nya standar error gabungan ya. Gabungan dari M1 dan M2 ini ya. Dari mana? Ya, dapatnya dari standar error M1 dikuadratkan, kita kurangi dengan standar error M2 juga dikuadratkan. Ini SE M1 ini ya, standar error M1. Nanti kita masukkan habis itu dapat masukkan sini. SEM2 ini kita dapatkan masukkan ke sini ya. Dimasukkan nanti dihitung dapat gabungannya di sini. Nah, selesai sudah, tinggal nanti min 1 dikurangi dengan min 2 ya. Rata-rata dari variabel 1 dikurangi dengan rata-rata variabel 2 ya. Rata-rata dari variabel 2. M2 itu rata-rata dari variabel 2. M1 rata-rata dari variabel 1. Oke. Jadi ini hampir sama dengan yang tadi, yang dari sebelumnya, yang berhubungan. Ini yang tidak berhubungan ya. Coba saya tulis ya. Komparasi tidak berhubungan. Kalau yang tadi yang sebelumnya adalah komparasi berhubungan yang ini ya. Itu belum saya tulis. Saya tulis saja dulu. Copy. Ya, terusin aja ya. Paste. Saya ambilnya. Nah, ya, komparasi untuk berhubungan yang ini. Mungkin bisa dibesarkan dikit. Nah, biar mantap ya. Nah, biar... Oh, jelek. Nah, nih kemarin ya. Sekarang yang ini. Datanya coba kita ambilin aja datanya. Kita anggap sama aja datanya. Biar tidak usah susah-susah. Nah, ini kita pakai kembali datanya. Nah, ini masih saya. Ini tapi koyoknya gede-gede ini, harusnya tidak gede-gede kecil-kecil aja bisa ini. Nah, ini DF-nya belum saya tuliskan. DF-nya belum saya tuliskan. DF-nya di sini, decrease of freedom-nya adalah sini ya. Decrease of freedom-nya sama dengan N1 ditambah N2 ya. Terus N1 aja ya, biar cepat ini. N1 ditambah, bentar. N1 ditambah N2 dikurangi 2. Nah, gini. Decrease of freedom-nya. Enaknya dikumpulkan aja ya, dikumpulkan sini biar enggak bisa. Nah, udah itu. Sudah, ini datanya ya, kita punya data nih sebagai contoh ini ya. Contoh ini datanya. Ini ya. Berarti ini nanti dikatakan sebagai V1. Ini V2.
Nah, M1 berarti rata-rata dari V1. Nah, M2 rata-rata dari V2. Nah, kita cari ya. M1 kita cari M1. Nah, sama dengan sini. Ini ya. 1. Pakai formula seperti biasanya. More function, statistik, ini average. Langsung ketemu average di sini. Ini ya. Diisikan yang ini. Yang pertama ini diisikan. Di blok. Nah, sudah. Di oke. Nah, ini M1. Ya. M2. Rata-rata dari variabel kedua. Ya, sama dengan tadi. Kalau M2 terus ini ya. Terus ini formula more function statistik average. Ya, ini yang kedua ini. Nah, ini M2. Rata-rata dari V2. Di blok aja ya. Muncul di sini nanti blok. Nah, sudah dapat. Kemudian kita oke. Ya, ini M2-nya. Sudah ya. Kalau dikurangi nanti M1 dikurangi M2 itu nanti minus ya, karena ini minus karena besar yang M2 ya. Kemudian kemarin ingat ya, untuk statistik komparasi nilai minus tidak memiliki arti apapun ya. Yang dilihat adalah angkanya. Ya, tidak bukan minusnya tidak punya arti. Sudah, kita sekarang sudah M1 dapat M2 dapat SEMI ya, SE gabungan antara M1 dan M2. Nah, ini kan. Tapi kita cariin dulu. Cari standar deviasi dulu. Dari standar deviasi ketemu nanti SE-nya. SE-nya dapat dikuadratkan nanti masukkan ke sini. Sini masukkan sini nanti ketemu SE gabungannya. Berarti pertama nyari standar deviasinya dulu ya. Standar deviasi dari satu dulu. Ini ya. Seperti tadi, kayak tadi more function, kemudian apa? Pakai STDFP ya. Pakai STDFP. STDFP yang ini atas ini. Oke, di blok. Ini ya, di blok ini ya. Nah, ini di blok. Nah, sudah. Blok oke. Nah, ini standar deviasinya. SD1. Sekarang kita nyari SD2. SD2. Ya, sama. Ini dari sini. Dari variabel kedua, nanti hasilnya. Ini. Standar deviasi P, populasi. Nah, ini diklik ya. Oke, dapat sudah. Oke aja. Oke. Nah, ini sudah. Nah, sudah. Kemudian kita kuadratkan. Ya, ini yang diminta tadi oh enggak dikuadratkan. Dibagi dengan N-1 nanti ya. Nyari SE dulu. SEM1. Nah, SEM1. Dari M mana SEM1 dari SD1. Kalau SEM2 dari SD2. Ini SD1 dulu. SEM1. Standar error dari M1. Ini ya. Ini ya. Nah, kita letakkan di sini. Sama dengan dulu. Ya, sama dengan ya. Ini SD-nya diklik, ini SD-nya diklik. Nah, kemudian dibagi dengan akar 10 dikurang 1. Akar 10 kurang 1 9 ya. Akar 9 berapa? 3 ya. Berarti di sini kalau gitu, setelah saya klik di sini, SD1 saya klik ya. SD1 saya klik. Ini. Kemudian saya bagi dengan akar 9. Ya, akar 9 ini di sini adalah sama dengan 3. Ya, kalau mau pakai rumusnya begini berarti ya. Kurung dulu. 9 ditekan, kurung tutup. Kemudian topi, karena berarti akar, 0,5. Nah, gini. 0,5. Nah, ini berarti akar dari 9, ya 3. Ya, oke.
Nah, hasilnya itu. Ya, ya. Kalau cara langsung mungkin saya coba langsung ya. Tadi ya, saya buktikan ya, sama dengan dulu, sama dengan nanti ini standar deviasi dibagi akar 9, langsung bagi 3 ya. Standar deviasi bagi 3 ini standar deviasi, saya klik dulu, langsung saya bagi 3. Mudah-mudahan hasilnya sama. Kalau nggak sama berarti yang atas keliru. Oh, sama ya. Sudah. Standar deviasi 1 sudah. Sekarang standar deviasi 2. SD2. SD2 sama dengan dulu. Ini SD2-nya SE ini dulu. SE standar erosi standar error M2. Ini M1. Saya hanya mengopi saja kurang. 1. Nah, yang di sini M2-nya di sini. SEM2. Nah, sini ya. Ini sudah ya. SEM2 ini dari standar deviasi 2 sama dengan dulu. Nah, klik di sini SD2-nya ini ya kan diminta SD2. Dibagi 3 ya, saya langsung bagi 3 aja. Karena antum sudah paham ya. Biar cepat aja. Bagi 3. Oke. Nah, itu. Sudah dikuadratkan ya. Kuadratkan. Ini saya kuadratkan, maka kalau di sini saya copy aja nih. Atau ini aja. Ini saya copy. Saya copy di sini. Ini saya buat kuadratnya aja. Nah, saya buat kuadratnya superscript. Titik 2 ya. Nah, kuadratnya gini. Nah, sudah. Berarti ini tadi, ini ya, ini tadi, ini harus saya hapus saja, saya hapus. Hapus ya. Berarti sama dengan dulu, sama dengan seperti biasa membuat rumus. Ini dikuadratkan. Diklik aja, klik ya, gitu ya. Kemudian topi 2. Topi 2, berarti dia kuadrat. Saya klik ini hasilnya. Ya, 916. Ya, jadi di sini Anda melihat sini M840 ini M8480 ya, ini M. Ya, ini S1 ini ya. 480. Mana? Ini ya. 480 sini. Nah, ini M ini saya pangkatkan 2. Nah, sekarang ini mau saya copy, mau dikuadratkan 2, pakai aja ya, format cell, superscript 2. Nah, sudah ini ya, sama dengan dulu ya, sama dengan dulu. Selalu ketika membuat rumus di awal yang sama dengan ini yang mau kita kuadratkan, kita klik, kemudian kita kasih topi gini, 2 ya, 2 berarti pangkat 2. Nah, ini klik ya, oke. Nah, itu 5,2667. Nah, ini ya. Tapi kok ini kok nggak bisa ini kan kok malah kecil dikuadratkan ya, kok malah kecil ya, dikuadratkan malah kecil ya. Nah, bisa jadi ya, karena seperti 1 dikuadratkan atau 1. Ya, kalau 0,1 ya tambah kecil ya. Oke. Nah, sudah dapat ini, SE-nya dapat, kemudian SE gabungannya. SE gabungannya kita mau hitung. SE gabungannya di sini aja, sini ya. Atau di sini aja. SE gabungan. SE gabungan dari M1 minus M2. M1 gabungan M1 dan M2.
M1, M2. Nah, gini. Nah, ini loh kok jadi hilang? Kok jadi hilang? Padahal tadi bisa kecil ya. Tadi bisa kecil loh. Kok jadi gede? Wah, nggak tahu ini kenapa ini. Ya, tadi kecil padahal. SEM1, M2. Kenapa kok jadi gede semua? Tadi baru kecil. Coba saya diulang lagi, mau nggak? M1. Oh, beda-beda ini superscript nih. Coba sih. Kok ragu-ragu tadi sudah dikecilkan. Ini kan subscribe. Nah, di sini M1 minus M2. Kan harusnya gini. Nah, dibagi ini kan. Nah, udah nggak berubah. Nah, di sini. Sudah. Ini ya, hitungannya. Ya. Berarti di kuadratnya dikurangkan, kemudian di akar. Untuk melihat ini karena ini kita lihat ya, M1 kurang M2, ini M1 kurang. Ini kita boleh membalik. Ya. Boleh membalik M2 dikurangi M1, jadi SE2 dikurangi SE1. Antum lihat ya, SE2 gede, SE1 dia lebih kecil. Jadi saya balik ya. Di sini boleh dibalik di sini, yang 2 dikurangi 1. Di sini kan sepakat sini 1 kurang 2, sama ya. Kalau di sini 2 kurang 1, di sini juga 2 kurang 1. Sepakat ya. Jadi di sini SE-nya di sini kuadratnya ini yang 2 dulu dikurangi kuadrat yang 1. Ini kuadrat 2 yang ini. Ya, kuadrat yang 1 yaitu yang nah ini kuadrat 2 nya kuadrat satunya. Kemudian di bawah tanda akar berarti dikurung dulu. Kurung dulu karena nanti mau diakar ya. Bentar sama dengan dulu ya. Sama dengan dulu kemudian dikurung karena mau diakar. Ini SE yang besar saya kurang aja SE2. Nah, S2 saya yang kuadratnya. Ini dikurangi yang S1 yang kuadrat ini. Nah, kalau dikurangi. Ini di sini ya, antum lihat sini ya. Coba ke atas. SM ini dikurangi ini. Ini di sini mau. Oh, di sini mau kok di sini. Ini enggak mau mungkin karena kurang panjang. Oh, di sini Afwan. Enggak kelihatan saya. Ini ya udah. Kurung tutup. Tutup. Kenapa kurung tutup ini? Hasilnya ini mau saya akar ya. Habis gini dari sini selesai. Kurung tutup ya. Ini kurangi ini kurung tutup. Yang kuadratnya yang diambil ya karena ini kuadratnya. Ya. Topi berapa? Topi 2 ya. Karena mau topi akar berarti 0,5. Nah, ini 0,5. Nah, ini ya, oke. Nah, ini hasilnya. 2, kosong ya 2,0857. Sudah dapat. Nah, sekarang kita tinggal nyari T-nya. Nah, T-nya ya. T0 sama dengan enggak, tindakan bisa enggak ini. Sama dengan sini T0 sama dengan sudah T0 sama dengan sudah ya. M yang gede saya ulangi. Ya tadi di sini saya balik ini juga saya balik. M2 dikurangi M1 ya.
M2 itu mana M2 tadi? Minus 2. Itu minus 2 ini. Min 1 ya. Jadi min 2 kurang 1. Ini ya. M2 dulu. Dalam kurung dulu ya. Dalam kurung dulu karena ada pembagian. Dalam kurung dulu. Sudah. M2-nya saya klik di sini. Ini ya. Kurangi dengan M1. M1-nya ini tadi. Oh, apa? M2 keliru saya. M2 ini M2 klik, kurangi M1 mana sebelahnya ya, atasnya klik, sudah, ini rumusnya. Kemudian kasih kurung tutup ya, kasih kurung tutup karena mau kita bagi dengan standar error ini, bagi ini ya, jadi pakai garis miring, gitu ya. Kita bagi dengan standar error gabungan ini atasnya tadi, ini ya. Ini standar gabungan ini. Ya, ini kok mau muncul gini. Kita bagi dengan standar error gabungan tadi ini. Klik, gitu ya. Ini bagi K48. K ini K, ya, K ini K, 48 ini ya. Nah, sudah. Maka kita sudah selesai. M2 kurang M1 sudah dalam kurung. Selesaikan dulu. Kemudian hasilnya kita bagi. Ya, dengan apa? Dengan SE gabungan. Sudah, kita klik sini. Itu 7,5 hasilnya. Kalau sudah ketemu hasil gini, kita kurang satu angka lagi, yaitu membandingkan dengan T tabel. Ya, sudah ya. Oke. Sekarang kita ambil tabelnya. Ini kemarin tabelnya. Ini ada tabelnya. Tapi kita di garis overdrive-nya gimana kemarin tadi? Ya, di garis overdrive-nya adalah N-nya dijumlahkan ya. Di garis overdrive-nya adalah N-nya dijumlahkan ya. Jadi N sini N-nya ada 10. 10 tambah 10 20. 20 kurangi 2 18. Nah, sini ya. Ini berarti 18. Ini ya, maksud saya. Ini mana 18? Nah, ini ya. Nah, untuk lihat sini 18. 0,68, 1,3, 1,7. Nah, di sini 7,9. Nah, kalau begini berarti nilai T tabel, hasil T hitung, itu lebih besar daripada T tabel. T tabelnya nggak banyak. Ya, T tabelnya itu lihat cuma 1,7, 1,7, 2, ya. Kalah dengan ini. Nah, maka kalau seperti ini, maka dikatakan secara signifikan ada ya perbedaan. Ada perbedaan antara variabel pertama dan variabel yang kedua. Gitu ya. Jadi di sini T tabelnya kalah dengan T hitungnya. T hitungnya besar. T hitungnya besar. T tabelnya kalah. Maka dikatakan secara signifikan ada hubungan. Ya. Kok ada hubungan? Ada perbedaan antara variabel 1 dan variabel 2. Ya. Antara apa itu tadi? Kalau kita tadi misalkan contoh tadi variabel 1 itu apa tadi? Lupa saya. Ya, hasil ulangan misalkan hasil ulangan mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan S2 adalah S1 itu yang berlatar pendidikan pondok, S2 tadi V1 yang berlatar belakang pondok, V2 tadi adalah yang berlatar belakang SMA umum. Nah, gitu ya. Maka secara signifikan ada beda ya. Jadi apa? Kesimpulannya sudah selesai. Tinggal dimasukkan ke bab 5. Gitu ya. Jadi inilah sederhananya ketika kita menggunakan komparasi. Sederhana.
Halo, ada yang mau ditanyakan? Ya, saya tutup dulu share screen-nya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya. Jadi secara umum eh, komparasi itu lebih gampang daripada korelasi. Ya, rumusnya lebih mudah dan bandingkan antara komparasi dan korelasi lebih mudah komparasi, gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah, silakan dipelajari. Kemudian tugasnya adalah sekarang antum membuat judul penelitian, ya. Boleh korelasi, boleh komparasi. Kemudian dari judul penelitian tadi, antum tentukan variabelnya, ya, variabel bebasnya dan variabel terikatnya. Kemudian dari situ, antum silakan mengamati variabel bebasnya. Kalau dari komparasi tadi variabel bebas tadi untuk mendapatkan data, ya, baik di komparasi maupun di korelasi. Jadi untuk mendapatkan data. Data tersebut dari mana? Dari kuesioner. Seperti yang kemarin antum sudah ngisi ya pada saya, ya, saya dikuesionerkan, maka seperti saya tadi dikuesionerkan, maka antum juga sama, membuat langkah sama. Silakan membuat penelitian, kemudian saya akan membahasnya, mencari korelasi, membuat kuesionernya. Nah, itu silakan nanti mencari atau di browsing ya di Google. Silakan. Saya tidak menyalahkan. Ya, silakan kalau ada browsing, silakan mencari kuesioner untuk penelitian antum. Apa penelitiannya? Ya, saya tidak ngerti. Silakan dibuat sendiri judulnya. Pokoknya kaitan dengan pendidikan, Jadi supaya nanti antum terbiasa dengan judul-judul penelitian pendidikan, gitu ya. Paham ya, mahasiswa? Tugasnya apa tugasnya? Satu apa? Buat judul. Ya, dua apa tadi? Tentukan variabelnya. Variabel bebas dan terikatnya. Kemudian dari variabel bebas dan terikat tadi, kita akan membuat apa? Kuesionernya. Kuesioner tadi namanya instrumen penelitian atau alat untuk meneliti. Ini karena punya usul agar kita tidak banyak membuat kuesioner. Kuesionernya kalau bisa di variabel bebas saja. Di variabel berikutnya kalau bisa kaitkan dengan nilai. Nilai teman antum ya, nilai teman antum. Nilainya nanti kalau antum ngisi nilainya boleh fiksi, boleh nyata, saya tidak masalah ya. Karena apa, ini kita sedang belajar saja. Sedang belajar untuk membuat penelitian. Jadi buat urutannya ya, pertama judul, kedua tentukan variabelnya, ketiga buat kuesionernya. Setelah itu nanti akan Ana tunjukkan bagaimana mengolah kuesioner tadi menjadi data. Karena data tadi tidak langsung bisa digunakan, tapi harus mengalami dua proses, yaitu validitas dan reliabilitas. Gitu ya. Itu apa? Untuk tugas kita ya. Jadi sampai nanti membuat kesimpulan ya. Sampai pada kesimpulan, jadi kesimpulannya apa? Misalkan hasil R hitungnya bandingkan dengan R tabel. Kalau dia R hitungnya itu ternyata besar, R tabelnya kalah, berarti dia sudah berhasil. Gitu, bisa gitu. Ya, biasa seperti itu. Silakan ya, dicoba ya. Dicoba, nanti akan saya bantu untuk contoh-contoh kuesioner yang lain ya. Yang contoh yang dari saya juga ada, silakan di pelajari di Google, di browsing juga banyak sekali. Sekarang buat judul dulu. Saya beri contoh misalkan ya, judul hubungan antara kemandirian belajar dengan prestasi. Nah, gitu ya. Kemandirian belajar dengan prestasi, maka nanti antum
variabel bebasnya apa? Kemandirian belajar. Nah, berarti antum harus membuat kuesioner hubungannya dengan kemandirian belajar, ya. Jadi apa itu mandiri? Apa itu belajar mandiri? Silakan dipelajari, kemudian buat pertanyaan. Yang pertanyaan tadi nanti terserah jawabannya bisa sangat setuju, setuju, kemudian tidak setuju gitu bisa, atau apa? Selalu, kemudian tidak pernah, sering, ya, selalu ya, sering di bawahnya selalu, kemudian kadang-kadang dan tidak pernah. Nah, itu juga boleh ya. Jadi kaitkan dengan itu. Ya, oke ya. Silahkan dicoba. Silahkan yang mau bertanya, yang tentang tugas ya. Jadi penelitian-penelitian itu yang kita sudah pelajari itu, korelasi, komparasi, sudah saya sampaikan semuanya itu, nanti dicobakan di tugas ini. Jadi setelah itu dapat datanya, ya, kuesionernya, kemandirian belajarnya diberikan ke teman-teman ya, ke mahasiswa, mahasiswa ngisi, antum bentuk ke dalam bentuk angka, dari angka tadi kita cari validitasnya, sudah ketemu mana yang valid dan tidak valid. Yang tidak valid digunakan dieliminasi, yang tidak valid dibuang, yang valid dipakai, kemudian dimasukkan ke data penelitian, dijadikan data penelitian, dihitung. Setelah dihitung kemudian sampai pada membuat kesimpulan ini ya. Kesimpulan ya. Jadi usulannya tadi kalau R hasil hitung lebih besar dari tabel, maka dikatakan secara signifikan ada korelasi. Gitu ya. Kalau R tabel ternyata yang lebih gede daripada R hitung, maka dikatakan secara signifikan tidak ada korelasi. Ya, gitu ya. Silakan yang mau bertanya. Sebelum anak akhiri kuliah ini ya, saya akhiri. Kuesionernya minimal berapa, Ustaz? Kalau bisa tuh di atas 10 pertanyaannya. Seperti kemarin kalau saya buat kan 30. Antum buat paling tidak tuh 15 ya untuk belajar. Banyak itu di Google tuh banyak banget. Sesuaikan dengan data. Kemudian nanti setelah jadi kirimkan ke anak ya, kirim ke anak, ke grup, kirim ke grup nanti kita bahas. Apa yang mau dibahas? Kecocokan antara kalimat pertanyaan dengan data yang akan kita cari ya. Kita akan mencocokkan kalimat yang antum buat sebagai pertanyaan dengan data yang antum cari. Cocok enggak gitu. Kalau enggak cocok nanti kita beri penilaian ya. Kita berikan perbaikan-perbaikannya. Gitu ya. Jadi harus apa namanya itu, berusaha untuk mencari ya supaya nanti antum mendapatkan yang paling pas buat pertanyaannya. Gitu ya. Ya, silakan lagi. Ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Tugasnya tadi itu, ya insya Allah nanti coba saya kirimkan videonya untuk bisa dilihat teman-teman ya, untuk bisa disiapkan untuk tugas-tugasnya supaya tidak ketinggalan ya, karena nanti segera yang sudah membuat kuesioner segera kirim ke saya. Nanti tinggal kita cek kalimatnya, oh benar, oke, sudah tinggal selesai. Kalau nggak benar ya harus diulang, harus diperbaiki. Karena nanti kalau dicek di validitas butir soal akan kelihatan banget ya. Mana-mana pertanyaan yang bagus dan tidak bagus dari situ kelihatan sekali. Ya, gitu ya. Kalau tidak ada yang bertanya, insya Allah kuliah ini anak akhiri ya. Saja nih sebenarnya ingin lebih lama lagi ya, tapi kayaknya ini ini dulu aja ya, materinya tidak banyak. Segera antum buat judul. Kemudian siapa yang sudah buat kuesionernya segera kirim ke grup.
kemudian minggu depan langsung Ana bahas. Ana bahas cocok silakan dipakai ya. Jangan digunakan dulu, jangan di-share ke teman dulu. Sampai antum yakin kalimatnya benar, cocok sesuai dengan data yang mau diambil, mau dicari, sudah cocok di-share ke teman-teman. Ya, insya Allah seperti itu. Jadi nanti akan didapatkan nilai yang akurat ya, hasil data yang bagus. Kalau asal diberikan ke teman, kadang-kadang kita tidak tahu bahasanya pas atau tidak, bahasanya tidak pas, maka nanti hasilnya juga kurang bagus. Afwan, soal surveinya berkaitan sama yang judul yang pernah kita berikan, Des. Oh boleh, judulnya bebas. Antum dulu pernah kemarin buat judul apa kemarin? Yang waktu di awal-awal tuh. Masih enggak? Kalau enggak ingat ya sudah, apa-apa buat baru aja. Boleh, bebas. Kaitkan dengan pendidikan. Kaitkan dengan pendidikan. Ya. Jangan yang lain. Karena fokus. Nanti antum kalau sudah masuk ke bab itu, bab tentang penelitian pendidikan, sudah terbiasa. Ini menjadi apa ya? Pengalaman antum nanti kalau skripsi. Skripsi kita sudah punya bekal. Oh itu kalau skripsi itu. Ya, jadi saya sering menyampaikan pada mahasiswa-mahasiswa untuk ini belajar untuk membuat kuesioner. Karena membuat kuesioner itu kita membuat kalimat tanya itu kadang-kadang antara tujuan kita dengan statement dengan kalimat tanya yang tertulis itu kadang belum pas ya. Jadi harus diperbaiki, harus dicocokkan sampai pas. Itu. Dan itu butuh beberapa latihan ya, beberapa kali latihan. Ya. Sambil nanti akan saya sampaikan mungkin insya Allah minggu depan yaitu teknik untuk validasinya persis seperti koin biserial. Tapi pakai ini korelasi ya. Bukan pakai koin biserial, pakai korelasi lagi. Pakai korelasi yang biasa. Pakai Excel. Nanti insya Allah gampang, kelihatan banget gampangnya. Jadi nanti jangan sampai beda pengertian komparasi untuk mencari korelasi untuk mencari validitas butuh soal dengan korelasi untuk membuat penelitian beda ya, beda sedikit, beda bahasanya aja beda. Cukup ya, Afwan ya, silakan dicari di buku-buku, jangan sampai ditunda. Kemudian yang belum membuat angket, yang belum mengembalikan angket yang Ana kirimkan itu segera. Kemudian bagi yang sudah mengirimkan jazakumullah khair ya. Saya berterima kasih ya. Kita akhiri kuliah kita, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa jazakallahu khair.